Kami dari tim CC25 CF281 ingin mempresentasikan terkait hasil capstone kami, yaitu Healthy Innovation in Cat, di mana tentang website kami, yaitu CatCare. Next slide. Saya Fauzan Zima sebagai tim leader dari capstone ini. Dan juga ada tim machine learning yaitu Dava Saptrian dan juga Nadira Cynthia, dan juga terdapat tim dari anggota front and back end yaitu Stephen Lee dan juga Kayla Ahlahanina, dan juga terakhir ada Amelia Fitri Gitan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai background kenapa kita mengangkat proyek ini. Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah kucing peliharaan. Dari tahun ke tahun, jumlah kucing peliharaan terus meningkat, tapi sayangnya kesadaran terhadap kesehatan hewan belum sebanding dengan jumlah tersebut. Di sisi lain, layanan dokter hewan masih sulit dijangkau, apalagi di daerah-daerah luar kota. Sehingga banyak pemilik yang akhirnya memilih mengobati sendiri tanpa tahu kondisi hewan itu sebenarnya. Nah, dengan adanya teknologi, terutama website dan AI, maka akan semakin membantu pemilik hewan untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dan efisien. Next. Kenapa kita memilih topik ini? Tentunya karena kita ingin membantu pemilik kucing mendeteksi penyakit sejak dini dengan solusi berbasis teknologi dan masih minimnya platform diagnosis penyakit kucing. Di sini kita memiliki tiga problem utama. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran akan gejala penyakit pada kucing. Yang kedua, ketergantungan pada kunjungan dokter hewan yang mahal dan tidak selalu mudah diakses. Dan yang terakhir, belum tersedianya alat diagnosis awal yang sederhana dan mudah digunakan. Kita menemukan salah satu website yang mirip dengan aplikasi yang sedang kita develop saat ini, yaitu PetMD, di mana sama-sama menangani masalah kesehatan pada hewan, terutama kucing. Namun, PetMD ini hanya bisa menangani satu keluhan dan diagnosis atau output yang diberikan hanya berupa saran perawatan, bukan diagnosis penyakit spesifik. Nah, dengan demikian di produk kami kita mengimplementasikan beberapa fitur, yaitu dapat mendiagnosis penyakit spesifik melalui gambar, bisa menampilkan penjelasan penyakit disertai saran perawatan, dan juga bisa memilih beberapa keluhan sekali. Oke, di sini ada tampilan diagnosis, di mana ada inputan gambar, di mana user mengunggah foto kucing dengan gejala fisik atau penyakit luar. Lalu sistem akan memproses gambar dan menampilkan nama penyakit, tingkat kecocokan atau confidence, deskripsi penyakit, dan saran penanganan. Lalu di sini juga ada inputan manual, di mana user mengisi identitas kucing dan gejala atau penyakit secara manual. Lalu sistem akan menghasilkan diagnosis, deskripsi penyakit, lalu rekomendasi treatment dan saran. Selanjutnya itu ada model akurasi. Untuk model data input ini kita menggunakan pendekatan random forest yang menghasilkan akurasi testing sebesar 92,59%. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat akurat dalam mengenali penyakit kucing. Untuk pengujiannya kami menggunakan satu sampel data uji. Itu model berhasil memprediksi penyakit Caprin arthritis encephalitis dengan tingkat confidence sebesar 70%. Ini menunjukkan bahwa model cukup yakin terhadap prediksi yang diberikan berdasarkan gejala atau fitur yang ada. Next. Selanjutnya itu ada akurasi model pada data gambar. Pada pengujian model data gambar dengan convolutional neural network menghasilkan akurasi testing sebesar 81%. Ini menunjukkan bahwa model cukup andal dalam mengenali visual kulit kucing dalam kondisi sedang sakit ataupun sedang sehat. Itu selanjutnya kami melakukan pengujian pada model data gambar untuk memberikan hasil prediksi sebagai skabies dengan probabilitas tertinggi sebesar 91,7%. Ini menunjukkan indikasi yang sangat kuat bahwa model sangat yakin terhadap deteksi tersebut. Kemudian di sini kami akan membahas mengenai mockup yang dilakukan. Mockup kali ini kami fokus ada beberapa warna, yaitu putih, abu-abu, dan juga orange sebagai warna utama atau color kami. Kemudian di sini ada beberapa page yang terdiri dari dua hal utama, yaitu Navlet dan juga footer. Untuk footer berisi informasi singkat mengenai sosial media, kemudian ringkasan mengenai website kami. Untuk Navlet sendiri ada beberapa menu, yaitu home, diagnosis, about, dan juga login dan user bagi pengguna user yang belum
melakukan login register, ada juga logout untuk pengguna yang sudah melakukan proses login register. Di dalam halaman home ini ada ringkasan mengenai website kami, yaitu berupa bagaimana kami bekerja dan juga kelebihan apa website kami, dan juga berisi testimoni yang diberikan oleh para pengguna. Untuk halaman register dan juga login itu sebenarnya sama, namun di halaman register ditambahin untuk nama dan juga email dan password, sedangkan untuk login hanya berisi form untuk email dan juga password. Lalu ada diagnosis, yaitu di sini ada diagnosis untuk inputan gambar dan juga inputan teks. Kami jadikan sebagai satu page. Ketika user ingin melakukan secara foto, maka mereka akan mengakses action button, yaitu upload foto, dan jika user ingin melakukan inputan secara teks, maka user akan mengakses button diagnosis. Nah, untuk formnya sendiri, untuk diagnosis ini ada form mengenai age, kemudian beberapa identitas kucing lainnya, kemudian ada checkbox yang harus diisi user untuk keluhan-keluhannya, dan juga dropdown yang yes atau no yang harus dipilih oleh user untuk mengenai keluhan penyakitnya. Kemudian resultnya dijadikan satu dengan page diagnosis yang menghasilkan tambahan, yaitu diagnosis apa yang dihasilkan, kemudian deskripsinya bagaimana, dan juga treatment apa yang harus dilakukan. Di sini juga ada page about, yaitu berisi ringkasan mengenai website kami. Oke, di sini ada README untuk backend CatCare, di mana fungsinya untuk menangani API untuk user, prediksi gejala, dan akses database. Teknologi yang digunakan adalah Node.js, APJS, PostgreSQL, Naxos, dan Bcrypt. Cara untuk menjalankannya adalah clone repository, npm install, dan npm start. Nah, di sini ada juga dokumentasi untuk README bagian frontend. Fungsinya itu SP untuk input gejala dan upload gambar kucing. Teknologi yang digunakan adalah Vite, Tailwind, CSS. Untuk menjalankan juga sama, clone repo, npm install, dan npm start. Oke, di sini ada timeline project roadmap, di mana ada 6 bulan pertama, di mana pada bulan pertama kami memperbaiki sistem website kami, dan lanjut ke bulan kedua sampai bulan ketiga, di mana kami bakal meningkatkan fitur baru dari hasil analisis bug yang terdapat. Lanjut ke bulan ke-4 sampai bulan ke-5, di mana kami melakukan debugging dan juga pengujian serta integrasi semua komponen aplikasi yang sudah ditingkatkan fitur sebelumnya. Uji beta publik terbuka, di mana kami dari website yang kami inginkan, dan juga kami juga bakal merilis dengan hosting. Di sini ada market analysis, di mana target market kami dari rentang usia 12 sampai 45 tahun dengan berbagai profesi dan berbagai hobi, di mana kami dapat tujuan dan juga data oriented dengan meningkatkan kesadaran dan juga mengurangi keterlambatan, dan terdapat juga alasan kami dengan minim akses banyak pengguna yang belum tahu, dan juga Lagi ini presentasi identifikasi penyakit ini yang aku stakeholders dan benefit, di mana terdapat 3 untuk pemilik kucing, yaitu informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua yaitu klinik dapat membantu menjadi kasus ringan, dan terakhir yaitu pencegah hewan untuk mengedukasi peningkatan literasi. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan antara website kami dengan website yang sudah ada, yaitu PetMD memiliki kemiripan 65% dalam hal struktur dan fungsional dasar. Nah, selanjutnya keunggulan website kami seperti yang ada pada PPT kami dan sudah dijelaskan oleh Nadira. Selanjutnya CatCare kami memiliki beberapa keunggulan seperti mampu mendiagnosis lewat input teks dan foto, mendeteksi banyak gejala, dan desain yang user friendly. Namun masih ada kelemahan seperti belum mendukung input bebas, belum ada kerjasama dengan dokter hewan, dan belum mendukung multi bahasa. Selanjutnya peluangnya cukup besar karena meningkatnya jumlah pemilik hewan, peliharaan, potensi kolaborasi dengan klinik atau komunitas pencinta hewan, dan ancaman yang dihadapi antara lain ide bisa ditiru oleh startup besar, risiko kemunculan ide, dan keraguan pengguna terhadap hasil diagnosis. Oke, maybe that's enough from our group. Semoga hasil capstone kami dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi pecinta kucing dan juga komunitas pecinta kucing. Kurang lebih mohon maaf, sekian, terima kasih.